kita lanjutkan. Saya ulangi ya. Jadi untuk perancangan filter analog ini ada dua tipe. Tadi ada Butterworth, ada Chebyshev. Perbedaan utamanya itu kita bedakan dari sisi ripple. Jadi kalau Butterworth itu tidak ada ripple, kalau Chebyshev itu ada ripple. Gambarannya seperti apa? Kalau digambarkan dengan respon frekuensi kira-kira seperti ini. Kalau Chebyshev itu bentuk respon frekuensinya mulus. Butterworth yang mulus. Kemudian yang Chebyshev dia ada ripple atau ada gelombang redaman di bagian passband. Makanya nanti tadi juga saya bilang bahwa kalau di soal atau di latihan teman-teman suruh bikin perancangan filter, tapi ternyata perancangan filternya nggak ada keterangan nih. Suruh bikin pakai Butterworth apa pakai Chebyshev. Teman-teman bisa pakai kata kunci itu adalah di ripple. Nah, gitu. Nanti kita lihat contoh latihan soalnya. Nah, dari inti perbedaannya sebenarnya tipe perancangannya ini ya. Jadi ada ripple dan tidak ada ripple dan ada ripple. Nah, biasanya ripple atau redaman yang dipakai untuk Chebyshev secara perancangan itu biasanya ditentuin, walaupun sebenarnya bebas ya. Teman-teman mau pakai ripple redaman berapa itu bebas. Tapi sebenarnya yang kita pakai itu hanya 4 tipe ripple atau tipe redaman, yaitu 0,01 dB, 0,1 dB, 0,5, dan 1 dB. Jadi hanya 4 kategori. Kenapa hanya 4? Karena ini nanti akan menentukan nilai komponennya, kira-kira gitu. Nah, tipe perancangan filter analog ini, Butterworth maupun Chebyshev, ini dirancang dengan desain bentuk seperti ini. Jadi mau Butterworth, mau Chebyshev, desain rancangannya kemungkinan seperti ini. Nah, tugas kita sebenarnya adalah mencari nilai dari setiap komponen ini. Jadi C1 berapa, L2 berapa, C3 berapa, L4 berapa, supaya mendapatkan filter yang diharapkan sesuai dengan spesifikasi yang tertulis biasanya. Gitu. Jadi kalau ini alurnya, untuk perancangan ini alurnya itu ada spesifikasi filter. Spesifikasi filter, nanti dari spesifikasi dia harus membuat filter yang cocok untuk spesifikasi tersebut. Nah, mendapatkan definisi filter yang cocok ini ditentukan dari nilai-nilai komponen yang ada di sini. Nah, ini jadi ada nilai komponen C1 atau kapasitor 1, L2 atau induktor 2, C3, begitu seterusnya. Nah, jadi tugas kita sebenarnya dalam perancangan ini, mau filter Chebyshev atau Butterworth, intinya adalah kita membuat rangkaian dengan bentuk seperti ini, antara dua ini ya, dan kita mencari besarnya nilai kapasitor ataupun induktor yang dipakai supaya menghasilkan spesifikasi filter yang diharapkan di awal, kira-kira gitu. Nah, secara desain, tipe desain rancangannya itu ada dua. Ada yang atas ini, ada yang bawah. Bedanya apa? Kalau yang atas ini teman-teman pakai nilai pembandingnya itu adalah RS banding RL. RS itu yang dekat sumber, RL itu adalah hambatan yang di ujung. Jadi yang dekat sumber, hambatan di sumber dibandingkan dengan hambatan di ujung komponen. Terus kemudian nilai perbandingan bisa memakai nilai perbandingan antara RL sama RS. Nah, ini belum kebayang ya, karena kita belum coba pakai latihan soal. Nanti biar kebayang kita pakai latihan soal. Tapi intinya adalah untuk merancang filter Butterworth dan Chebyshev ini, tipe rancangan yang dipakai itu ada dua jenis, bisa ini, juga bisa yang ini. Jadi antara dua ini. Kita pakai yang mana, Bu? Nanti sesuai kebutuhan dan sesuai sesuai rule-nya. Nanti kita lihat. Nah, kita coba ya. Nah, sebelum nyambung ke sini, sebelum kita coba dengan latihan soal, ada beberapa spesifikasi yang sebenarnya itu perlu teman-teman ingat dan perlu teman-teman perlu teman-teman ketahui lah ya. Spesifikasi yang diperlukan untuk sebuah desain filter itu, kalau teman-teman lihat di PPT yang sebelumnya yang karakteristik filter,
Nah, itu di situ ada sebenarnya, tapi ini saya review ulang lagi. Jadi ada beberapa spesifikasi yang perlu yang diperlukan untuk desain filter, kira-kira gitu. Apa aja spesifikasi yang kita perlukan? Pertama itu ada yang kita sebut omega, atau saya bilangnya ini adalah omega S ya. Omega S. Omega S atau beberapa literatur ini bilangnya adalah hanya omega. Jadi tergantung literaturnya. Ada beberapa contoh latihan soal yang nunjukin kalau yang ditanyanya adalah omega S, ada yang nyebutnya hanya omega. Tapi dia punya definisi yang sama. Omega S ini adalah frekuensi di ujung stop band. Kemudian ada lagi kita sebut dengan omega P. Ya, omega P atau beberapa literatur bilangnya ini disebut dengan omega C. Omega P atau omega C. Omega P atau omega C ini sebenarnya apa? Ini adalah, kalau tadi omega S itu adalah frekuensi di ujung stop band, makanya omega S ya. Kalau omega P itu adalah frekuensi di ujung pass band. Makanya disebutnya omega P. Nah, biar gampang sih sebenarnya kalau saya bikin latihan soal itu saya hanya nyebutnya omega S dan omega P. Omega S itu adalah frekuensi di ujung stop band. Kalau omega P itu adalah frekuensi di ujung pass band. Kalau saya ya. Cuman mungkin ada beberapa, kalau teman-teman mungkin merefer atau merujuk pada dosen yang lain misalnya, atau beberapa literatur yang lain, mungkin hanya menampilkan dia omega aja, atau dia hanya menampilkan omega C aja. Nah, tapi secara definisi, omega, kalau ada soal menampilkan hanya omega, nah ini maksudnya juga sama. Jadi, frekuensi di ujung stop band. Kemudian omega C juga sama, frekuensi di ujung pass band. Kan pass band itu ujungnya adalah frekuensi cut off ya. Jadi makanya disebut juga dengan frekuensi cut off. Nah, ini posisinya kalau digambar yang mana? Kalau digambar, sebentar. Digambar itu berarti yang, nah, kalau omega P berarti dia di ujung pass band. Kalau ini area pass band, nah yang ujungnya ini adalah disebut dengan omega P. Nah, makanya disebut dengan, sama juga disebut dengan frekuensi cut off. Tuh nih saya coba gambarin ya. Jadi kalau kita gambarin sebuah grafik respon frekuensi LPF, seperti inilah ya kira-kira. Nah, area yang sebagian sini, kan teman-teman tahu ya, area di sini disebut dengan area pass band, yang di sini disebut dengan area stop band. Nah, yang dimaksud dengan ujung pass band itu sebenarnya adalah yang ujung yang ini, pas banget sama sini. Ini disebut dengan omega P. Atau sebenarnya ini sama aja dengan omega C. Jadi dia sama aja kayak frekuensi ujung pass band atau frekuensi cut off. Makanya kalau di sini omega P sama dengan omega C. Nah, kalau omega S itu yang mana? Omega S itu adalah frekuensi di ujung stop band. Frekuensi di ujung stop band itu bukan di sini ya, kan mungkin ada orang-orang yang bilang di mana gitu ya, mungkin nggak jelas. Nah, mungkin teman-teman bisa cek di literatur, ada literatur yang mengatakan bahwa ujung stop band-nya si frekuensi itu adalah di sekitar sini. Di sini adalah omega, ini adalah omega S. Gitu, atau agak geser ke sebelah kiri, mungkin kira-kira seperti itulah ya, posisinya seperti itu. Tapi yang ingin saya tekankan adalah letak posisi omega P, omega C, atau omega S adalah kira-kira di kondisi seperti ini. Gitu. Jadi di ujung pass band, yang satu di ujung stop band. Kemudian spesifikasi apa lagi yang diperlukan untuk membuat sebuah desain filter selain frekuensi ini? Ada juga kalau teman-teman kemarin lihat di ini ya,
di PPT yang pertemuan kemarin itu ada yang disebut dengan amin. Amin ini apa? Amin ini adalah redaman minimum di area stop band ya. Kemudian ada juga AMAX. AMAX ini adalah variasi maksimum di area passband. Kalau teman-teman melihat materi yang karakteristik dan spesifikasi filter, nah ini ya. Di sini ada. Bentar, saya tunjukkan. Nah, yang ini. Sorry. Nah, ini ya. Ada AMAX. AMAX itu yang ini. Kemudian ini ada AMIN di area sini. Nah, ini teman-teman juga harus tahu bahwa spesifikasi itu diperlukan untuk membuat sebuah perancangan atau desain filter. Ada omega S, omega P, amin, AMAX, kemudian dibutuhkan juga yang pasti tadi adalah RS, kemudian juga RL. Adalah RL. Jadi ada RS dan ada RL. RS itu apa? RS itu adalah beban atau impedansi di sumber daya ya, atau di dekat sumber yang tadi kalau digambar itu berarti posisinya adalah di sebelah sini. Nah, ini adalah RS. Kemudian ada RL. RL itu adalah beban atau impedansi di rangkaian atau di ujung rangkaian. Biasanya saya bilang ada di ujung rangkaian dia. Di ujung rangkaian. Nah, itu aja. Jadi ada 6 spesifikasi yang diperlukan untuk membuat sebuah perancangan desain filter. Jadi kalau teman-teman bikin desain filter, itu butuh kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, kita coba lihat contoh latihan soal. Ada soal misalkan, ini ya. Desainlah sebuah filter LPF. Desainlah sebuah filter LPF, low pass filter, dengan frekuensi cut off adalah 35 MHz dan pada frekuensi 105 MHz mengalami redaman sebesar 60 dB. Nah, ini kalimatnya ya. Tidak ada ripple di area passband. Nah, kalimat ini berarti menunjukkan bahwa perancangan filter yang mau kita buat itu tipe filter yang tipe perancangan yang mana berarti? Butterworth atau Chebyshev? Butterworth. Oke, karena kalimatnya di sini adalah tidak ada ripple ya. Jadi saya ingatkan lagi. Nih ya, Butterworth tidak ada ripple di passband. Tapi kalau kalimatnya adalah ada ripple di passband, ya berarti teman-teman pakai tipe perancangan yang Chebyshev. Oke ya. Sebentar. Oke, langkah pertama kita mendeskripsikan atau menjabarkan dulu ya spesifikasi filter ini, spesifikasi filter ini berdasarkan soalnya. Ada apa aja yang bisa kita dapat di sini? Yang pasti di sini langsung ada keterangan adalah frekuensi cut off adalah 35 MHz. Kemudian di sini bilangnya dia F adalah 105 MHz. Kemudian mengalami redaman sebesar 60 dB. Nah, buat yang ini nih, dua ini, amin sama AMAX, ini satuannya adalah dB ya. Jadi kalau ada satuan dB, watt, yang gitu-gitu berapa kali redaman penguatan, nah itu berarti masuk ke dalam skala amin atau AMAX. Nah, kalau di sini kata-katanya adalah mengalami redaman sebesar 60 dB. Berarti 60 dB ini amin atau AMAX? AMAX. AMAX nih. Oke, gini. Kalimatnya sebenarnya udah nunjukin ya, mengalami redaman sebesar 60 dB. Tapi it's okay, kita katanya bilang AMAX. Sorry. Nah, ini kita nggak tahu ya. Jadi sebenarnya kalau saya mendefinisikannya ini adalah amin sebenarnya. Kalau saya, tapi temannya yang bilang AMAX juga nggak salah sebenarnya. AMAX. Kenapa
kenapa Bu bisa amin dan bisa amax? Karena di sini itu nggak dijelaskan si 60 dB itu ada di area mana? Ada di area passband atau ada di area stopband? Itu yang jadi masalah ya. Jadi kita nggak tahu nih, ini amin apa amax. Jadi sementara kita tulis dulu amin atau amax itu 60 dB. Jadi pernyataan temannya 60 dB itu amax itu juga nggak salah ya. Kemudian selanjutnya adalah RS. RS-nya adalah 50 ohm. Kemudian RL-nya adalah 500 ohm. Lalu apa setelah sini selesai atau tidak? Belum selesai. Nah, di sini yang perlu teman-teman ingat, yang ditanyanya itu adalah spesifikasi yang diperlukan untuk ini itu sebenarnya adalah selain FC juga ada omega. Ya, jadi teman-teman boleh mengubah ini kalau diperlukan ya. Sekali lagi kalau diperlukan. Omega itu kan rumusnya 2VF ya. Jadi kalau ini ditanya ini FC-nya berarti kalau omeganya ini omega C berarti sama dengan ini 2 dikali V F C. Itu ini berapa hasil? Kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan yang omega. Ini berarti nanti dapatnya hasil kalau satu omega C berarti kemungkinan satu lagi adalah omega ya. Di sini saya omega. Omega yang ini gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Ada yang mungkin butuhnya cuma sampai FC aja boleh, tapi baiknya kalau menurut saya teman-teman menjabarkan kelengkapannya semua. Jadi dari FC teman-teman hitung omega C-nya juga, dari F hitung juga omeganya berapa. Nanti kalau disetarakan berarti FC ini sama dengan FC ini sama dengan omega C ini sama dengan omega C sama dengan omega P ya. Omega P. Kalau omega aja ini berarti sama dengan omega. Yes. Oke. Gitu ya. Jadi lihat di sininya. Kira-kira gitu. Nah, selanjutnya setelah teman-teman mendeskripsikan spesifikasi filternya, tahap kedua adalah teman-teman melihat perbandingan RS per RL untuk mengetahui nanti desain apa yang mau teman-teman pakai. Jadi kalau kita tadi lihat ya, yang ini desain yang mau teman-teman pakai itu mau yang ini, mau yang ini. Nah itu kita nggak tahu. Nanti kita sambil lihat tabel komponennya. Tabel komponennya teman-teman bisa lihat di PPT ya. Nah karena kita lagi ngerjain Butterworth, kita coba di sini yang Butterworth-nya. Nah ini. Jadi kalau teman-teman lihat di PPT yang slide 15, jadi sama di sini desain filter itu ada yang bagian atas sama yang bagian bawah. Jadi ada dua tipe ya, sama kayak yang tadi saya sampaikan. Nah, perbandingan RS banding RL ini nanti akan menentukan tipe mana yang akan dipakai. Tapi teman-teman nggak bisa sembarangan pakai, oh saya maunya pakai yang atas aja lah, mau pakai yang RS banding RL. Atau saya mau pakai yang bawah aja lah, RL banding RS. Teman-teman harus lihat tabel komponen yang tersedia. Jadi, RS banding RL ini, saya bilang itu kalimatnya adalah perbandingan RS atau RL itu disebut dengan NOR
normalisasi. Disebut dengan normalisasi. Jadi teman-teman lihat perbandingan RS banding RL-nya sama RS banding RL-nya dulu. Jadi pertama, teman-teman bikin dulu. Sini berarti RS. Yang bawah berarti RL. Berapa RS banding RL-nya berarti? 50 dibanding dengan 500. Atau berapa ini? Berapa 50 banding 500? Berapa? 0,1 ya? Ya. 0,1. Kalau salah dikoreksi. Kemudian teman-teman bikin juga perbandingan atau normalisasi RL per RS. Jadi bikin dua-duanya. Nanti tujuannya buat apa nanti kita lihat. Yang satu adalah 500 banding 50. Hasilnya adalah 1. Jadi kalau RS banding RL itu 0,1, RL banding RS itu adalah 1. Nah, dari sini teman-teman bisa menentukan bentuk rancangan rangkaiannya itu seperti apa. Caranya gimana? Kita lihat gini. Oke. Jadi di PPT dari slide 16, 17, 18. Oh sorry, kalau Butterworth hanya 2 ya. Butterworth itu hanya di tabel 16 sampai 17 ke sana. Jadi kategorinya kalau Butterworth itu kalau nilai ternormalisasi RS nilainya ternormalisasinya RS sama dengan RL itu jadi maksudnya gini. Mana ya kalau gambar rangkaiannya saya ambil gambar ini. Ini kita bahas Butterworth dulu ya. Soalnya kalau saya bisa case-nya beda lagi soalnya. Nah, kalau di Butterworth yang perlu teman-teman perhatikan adalah bagian RS dan bagian RL. Dan bagian RL. Maksudnya gimana? Kalau nilai RS ini sama dengan nilai RL, maka tabel rangkaian, tabel nilai komponen yang teman-teman pakai adalah yang ini. Jadi nilai RS-nya sama-sama, misalnya RS-nya 50 ohm, RL-nya juga 50 ohm. Berarti perbandingannya sama dengan 1. Maka yang teman-teman rangkaian yang pakai itu adalah tipe yang ini. Bukan tipe yang ini, tipe yang nah ini susunan rangkaiannya, Susunan tipe rangkaiannya C-nya nilainya berapa, L-nya berapa, C-nya berapa, L-nya berapa. Nah, ini kira-kira gini. Jadi intinya pakai tabel yang inilah ya gitu. Nah, kalau ternyata nilai RS per LL-nya itu tidak sama, jadi kayak sekarang nih kondisinya RS-nya 50 ohm, RL-nya 500 ohm. Berarti tabel nilai komponen yang teman-teman pakai adalah tabelnya gini. Nah, gitu ya. Jadi saya ulangi, buat Butterworth ini, tabel komponen yang teman-teman pakai itu ada 2 tipe. Ada yang RS, nilai RS-nya sama dengan RL, tapi ada juga yang tabel nilai komponennya RS sama dengan RL, tadi ada juga yang RS tidak sama dengan RL. Jadi kalau nilai komponen RS dan RL-nya sama, teman-teman pakai yang ini. Jadi sama-sama 50 ohm misalnya, berarti teman-teman pakai yang ini. Tapi kalau ternyata kondisinya kayak sekarang, RS-nya 50 ohm, RL-nya 500 ohm. Nah, berarti kemungkinan tabel komponen yang teman-teman pakai adalah seperti ini. Gitu. Tugas selanjutnya adalah teman-teman yaitu tadi ya, menentukan nilai RS per RL. Nah, kalau teman-teman lihat ya dari nilai ya. Oh, sorry, ada satu yang kelewat. Saya harusnya ngitung
Adalah ini nggak apa-apa ya, kita cukup tahu dulu. Harusnya satu lagi ini langkah nomor 3, langkah nomor 2-nya itu adalah menentukan order filter. Ini cara menentukan order filter gimana? Pakai rumus yang sini ada rumusnya. Nah ini menghitung order filter Butterworth. Nah ini rumusnya ini ya. Kita coba kalau pakai rumusnya udah coba ngerjain sih ya kalau yang ini. Nih, order filter. Tentukan order filter. Oke, kalau kita menentukan dengan menggunakan order filter yang ini, berarti kita dengan rumus ini, berarti ini kita ganti aminnya berapa? Aminnya tadi kalau di ini adalah 60. Teman-teman masukin aja ini angkanya 60 per 10 dikurangi 1, kemudian omega S. Omega S itu yang mana ya? Yang ini ya. Nah, ini teman-teman harus ngitung dulu berarti. 2V ini berarti berapa nih? Sekitar, ya itulah ya. Teman-teman harus dihitung. Kalau pakai kalkulator, ini saya udah coba hitung tadi hasilnya adalah hasilnya adalah 6,1. Jadi teman-teman nanti ini 2VF, jadi 2V dikali 105 MHz ini ya. Omega S itu. 2V dikali 105 MHz. MHz itu berarti 10 pangkat berapa? 10 pangkat 6 ya. Nanti teman-teman hitung hasilnya itu adalah sekitar 3 kalau nggak salah. 2 log 3. Jadi ini totalnya kalau nggak salah hasilnya adalah 6,1. Nanti silakan teman-teman cek hasil yang saya hitung benar apa enggak. Nah, setelah dihitung ternyata hasilnya adalah 6,1. Nah, ini kita lipatkan. Dibulatkan kira-kira. Ini kalau dibulatkan, saya bulatkan, jangan dibulatin ke bawah, tapi kita bulatin ke atas. Jadi mau 6,000 sekian, itu tetap dibulatinnya ke atas. Jadi mau 6,1, 6,09, 6,08, 6,2, 6,3, itu kita bulatkannya tetap ke atas. Kenapa? Karena ya kalau teman-teman ingat ya, order filter itu sebenarnya akan menentukan jumlah pol, ya. Nah, selain menentukan jumlah pol, juga akan menentukan jumlah komponen. Nah, ternyata ini berpengaruh ke jumlah komponen. Gitu. Menentukan jumlah komponennya gimana? Nah, ini sambil kita lihat. Berarti dari rangkaian ini, kita tahu bahwa nilai N-nya adalah 7. N itu adalah order filter ya. Kemudian RS per RL-nya 0,1, RL per RS-nya adalah 1. Nah, sekarang tugas kita adalah melihat dari tabel untuk melihat tabel-tabel komponennya. Tadi kita udah bahas tabel komponen yang dipakai adalah yang ini ya, yang RS tidak sama dengan RL. Kenapa pakai yang itu? Karena itu tadi ya, RS-nya tadi 50 ohm, RL-nya 500 ohm. Ini kita lihat. Nah, ini kita lihat. Nah, pertama teman-teman cari nilai N-nya dulu. Nah, ini N-nya 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, ini ternyata ada 7. Nah, berarti teman-teman pakai yang komponen yang ini. Itu yang pertama. Jadi langkah pertama membaca tabel ini, caranya teman-teman baca dulu N-nya. Jadi teman-teman cari N-nya, oh ternyata N-nya adalah 7. Oh, ini dapat nih nilainya 7. Lalu selanjutnya teman-teman adalah melihat angka ini nih, yang di kolom RSRL, RLRS. Nah, ini teman-teman lihat kolom yang ini. Kira-kira dari angka 0,9, 0,8, 0,7, dan seterusnya, dari angka ini, yang memenuhi dengan normalisasi dari soal yang tadi, kira-kira yang perbandingan RSRL atau yang perbandingan RLRS? Yang mana yang memenuhi?
RL, RS. RL, RS. 1 gitu maksudnya. Ya, Kalau 1 di tabel ada apa enggak? Tabelnya yang ini ya, 0,9, 0,8. Jadi teman-teman hanya lihat angka-angka ini aja. 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, dan seterusnya. Nah, dari dua angka ini nih, yang 0,1 sama angka 1, angka mana yang ada di tabel yang ini? Kira-kira gitu loh. yang Yang atas, Bu. yang 0,1. 0,1, Bu. Oh gitu. Ya, jadi 0,1 ya. Jadi yang kita pakai, ternyata angka yang adanya itu ternyata adalah 0,1. Karena adanya 0,1, yang satu ada nggak? Nggak ada ternyata. Karena adanya yang 0,1, maka desain rancangan yang kita pakai itu adalah tipe yang RS per RL. Nah, gambarnya kayak apa RS per RL? Kalau gambarnya itu tadi kita gambar lihat yang ini. Berarti yang atas ya, yang ini RS per RL. Berarti kita pakai desain yang kira-kira pakai desain yang ini. Itu ya, pakai desain yang RS per RL. Gitu. Yang RL per RS gimana, Bu? Ya itu nggak kita pakai desain itu karena angka 1 ini nggak ada di sini. Gitu. Nah, tadi kan teman-teman lihatnya di sini tabel yang ada hanya angka 0,1 ya. Nah, dari angka 0,1 ini, teman-teman lihat 0,1 ini adalah perbandingan RS per RL atau RL per RS. Jadi pertanyaannya bolak-balik ya. Jadi 0,1 ini adalah perbandingan RS per RL ya. Ini kan juga sini ya, RS per RL. RS per RL. Berarti nilai-nilai komponen ini urutannya adalah yang atas. Jadi kalau ditulis itu kira-kira, nah ini 0,1 ini yang ini ya, 2,257, 0,067, 10,7, 0,142, 16,822, 0,182, dan 15,748. Cuman kalau teman-teman pakai yang desain RS per RL, 2,257 itu adalah nilai ternormalisasi untuk kapasitor. Jadi kita kalau teman-teman nulis ini C1 adalah 2,257. Kemudian L2 adalah 0,067. Kemudian C3-nya adalah 10,7. Kemudian L4-nya 0,142. Kemudian C5 itu 16,822. Kemudian L6 L6-nya adalah 0,182. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir C7 adalah 15,748. Ya, kalau kita ambil dari tabel ternyata angka-angkanya yang ini. Dan teman-teman harus hati-hati 2,257-nya itu adalah nilai C1. Karena teman-teman memakai desain yang atau gambar perancangan yang desainnya yang RS per RL. Susunannya ya, susunan komponennya pakai yang tipe yang RS per RL. Gitu. Sampai sini dulu, ada yang masih bingung nggak? Ketangkap nggak kira-kira sama penjelasan yang ini? Sampai sini dulu aja, nanti kita lanjut lagi kalau memang ketangkap. Jadi mulai dari awal menentukan spesifikasi, kemudian menentukan order, kemudian sampai menentukan bentuk rangkaian yang mau kita pakai itu kayak apa gitu. Itu aja dulu. Sampai situ kira-kira teman-teman paham nggak? Atau masih ada yang bingung? Gimana?
Yang lain gimana? Kenapa? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Saya review ulang lah ya, biar ketangkep. Saya takutnya ini diam-diam bingung misalnya. Jadi, dalam perancangan filter itu ada 2 tipe tadi, ada Butterworth dan ada Chebyshev. Nah, untuk merancang sebuah filter, ada beberapa spesifikasi yang harus teman-teman cari atau diperlukan lah kira-kira untuk mendesain filter tersebut. Spesifikasinya apa aja? Spesifikasinya ada 6. Pertama adalah omega S atau omega, kemudian omega P atau omega C, kemudian spesifikasi selanjutnya adalah amin, kemudian AMAX, juga RS dan RL. Ini ininya ya, penjelasannya di sini. Misalkan dengan contoh soal seperti ini, misalkan. Desainlah sebuah filter LPF dengan frekuensi cutoff 35 MHz pada frekuensi 105 MHz yang mengalami redaman sebesar 60 dB. Sebenarnya dari kalimat ini ya, kalau tadi di awal kita masih merasa bingung, ini amin apa AMAX. Sebenarnya kalau dia udah dinotis di sini adalah redaman, ya saya kasih tanda, nah di sini redaman, berarti sebenarnya dia adalah amin. Ya. Tapi kalau dia bilang itu adalah penguatan atau variasi maksimum di area passband, itu berarti AMAX gitu ya. Berhubung dia udah bilang kata-kata itu adalah redaman, berarti sebenarnya 60 dB ini adalah amin. Jadi amin ini adalah 60 dB, kemudian RS-nya adalah 50 ohm, RL-nya adalah 500 ohm. Nah, selanjutnya adalah menentukan order filter. Rumusnya bagaimana? Ini rumusnya semua ada di PPT ya, teman-teman bisa cek. Nah, ini rumusnya adalah untuk mencari order filter. Di sini aminnya dimasukin angkanya 60 dB, masukin aja 60, kemudian 2 log omega S. Nah, ini hati-hati yang dicari adalah omega S, bukan F-nya. Jadi teman-teman harus ingat, kalau yang bingung omega S itu kemana ya? Omega S kita kan tadi cuma dapat FC sama F ya. Berarti omega S ini dari yang mana? Nah, teman-teman lihat. Omega S itu sama dengan omega, di mana itu adalah frekuensi di ujung stop band. Berarti kemungkinan ini adalah yang nanti untuk menghasilkan omega S. Soalnya di sini saya kasih tanda omega S ya. Nah, omega S ini besarnya bukan 105 MHz, tapi besarannya adalah 2 VF. Jadi 2 dikali V dikali frekuensinya, yaitu 105 MHz. Itu kira-kira. Nanti dapat lah, ini hasilnya kalau nggak salah 3 ya. Nanti silakan teman-teman hitung. Nah, ini setelah dihitung, dapat hasilnya adalah 6,1. Nah, order filter kalau koma-komaan gini, teman-teman ini dibulatkan ke atas. Ya, dibulatkan ke atas. Jadi misalkan teman-teman dapat nilai N ya, misal doang ya. N-nya sama dengan 5,000009. Misal. Ini teman-teman nggak bisa buat ini jadi 5 karena dia ada angka, ada koma sekian ya. Jadi dia tetap teman-teman lipatin ini jadi 6. Atau misalkan N-nya sama dengan 5,2. Ini juga ordernya tetap 6. Apalagi yang komanya besar ya, misalnya 5,8, ini sudah 5,8 sudah bisa dipastikan ini nilai N-nya adalah juga 6. Jadi mau komanya kecil, mau komanya gede, itu dibulatkannya tetap ke atas. Gitu ya. Itu disebut dengan order filter. Order filter ini, kalau teman-teman ingat, ini akan menentukan jumlah, di materi sebelumnya ya, jumlah pole. Nah, kalau di sini juga akan menentukan jumlah komponen yang dipakai pada perancangan. Jadi kalau teman-teman order filternya 7, berarti ada kemungkinan komponen yang dipakai, mau itu C dan L-nya, C dan L ya, bukan C atau L. C dan L itu adalah jumlah komponennya adalah 7. Jadi total komponennya adalah 7.
Nah, setelah teman-teman dapat order, makanya teman-teman perlu menghitung order filter karena ini biar kebayang nanti jumlah komponennya ada berapa gitu kira-kira. Nah, jumlah komponennya ada 7. Selanjutnya adalah menghitung. Nah, ini teman-teman saya tunjukkan dengan menghitung RS per RL dulu dan juga RL per RS. Nah, kalau kondisinya misalkan ini saya ganti ya. Contoh yang lain aja. Karena kita lagi belajar menentukan ini ya, tipe komponen yang dipakai. Misalkan teman-teman dapat nilai RS-nya sama dengan 50 ohm. Kemudian dapat nilai RL-nya adalah 50 ohm. Nah, kalau kondisinya seperti ini, berarti teman-teman pakai tabel yang mana? Teman-teman hati-hati kalau Butterworth, ini Butterworth ya, sekali lagi ini Butterworth memakai tabel yang ini. Nah, ini ya. Jadi di Butterworth itu tabel komponennya ada 2 tipe. Ada yang RS sama dengan RL, nilainya ya. Nilai RS sama dengan RL. Ada yang nilai RS-nya itu tidak sama dengan RL. Jadi hanya 2 model tabel doang. Jadi kalau di Butterworth, jadi di perancangan Butterworth itu tabel komponennya hanya ada 2 tipe. Ya, tipe pertama itu nilai RS-nya akan sama dengan RL. Kalau tipe kedua itu adalah RS-nya tidak sama dengan RL. Udah, hanya 2 tipe itu aja. Nah, kita masih bahas Butterworth ya, jadi jangan kepikiran kalau Chebyshev gimana, Chebyshev lain lagi. Kita masih bahas Butterworth dulu. Nah, jadi ada 2 tipe. Nah, kalau kondisinya adalah RS per RL, kalau kondisinya adalah RS 50 ohm dan RL 50 ohm, berarti ini kondisinya sama ya. Maka tipe tabel komponen yang kita pakai adalah tipe yang pertama, yang ini. Nah, yang ini. Jadi ada 2 ya. Oh, ini ini RS tidak sama dengan RL ya, salah saya. Nah, ini. RS sama dengan RL. Tabelnya tuh yang ini ternyata. Berarti teman-teman nanti pakai tabel yang ini, kira-kira gitu. Nah, ini. Nah, karena teman-teman mau pakai tabel yang ini, nah langkah pertama sama, teman-teman harus tahu dulu nilai ordernya. Misalkan ordernya ini nih udah tahu jadi ya. Ordernya adalah 3. Maka kalau yang nilai RS sama dengan RL, nah teman-teman nggak perlu nyari nilai perbandingan RS per RL ya, karena nilainya udah sama-sama 1 ya. Sama-sama 1 nilainya. Oh, bentar. Tadi saya ada salah ngitung nih. Saya perbaiki ya. 500 per 10, ini nggak ada yang 500 per 10 500 per 50 mah bukan 1. Berapa coba? 10, Bu. Nah, nggak ada yang koreksi nih. Ini salah nih tadi. 10 ya harusnya ya. Nah, ini karena RS banding RL ini sama dengan 1, maka di sini ya 1 aja. Jadi nggak ada yang kayak tadi ya, RS banding RL, RL banding RS, karena sama aja. Tinggal teman-teman mau pilih. Mau pakai yang atas, mau pakai desain yang atas, atau desain yang bawah, sama aja. Karena angkanya sama. Cuman yang jadi masalah kalau teman-teman pakai, nah ini ya. Kalau teman-teman pakai yang tipe yang atas ini, jadi C dulu, C1, L2, C3, L4, berarti nilai komponennya adalah yang ini. 1, 2, 1. Ya, karena N-nya 3 ya. Jadi teman-teman lihat dulu N-nya, oh N-nya 3 nih. Nilai komponennya adalah 1, 2, 1. Cuman, kalau teman-teman pakai rangkaian yang atas, yang ini nih, yang atas yang ini, maka nilai 1, 2, 1 itu adalah untuk C1-nya sama dengan 1, L2-nya sama dengan 2, kemudian C3-nya itu adalah sama dengan 1. Tapi beda kondisi kalau teman-teman mau pakai tipe rangkaian yang bawah. Berarti kalau itu adalah L1-nya sama dengan 1, kemudian C2 sama dengan 2, L3-nya itu adalah sama dengan
1. Jadi beda. Jadi yang satu C-nya, yang satu L1-nya. Jadi beda ya, tolong diperhatikan. Jadi teman-teman mau pakai desain yang mana itu yang perlu diperhatikan. Jadi 2 ini adalah 2 yang berbeda. Nah, lain halnya ini kalau kondisi RS sama dengan RL ya. Lain halnya kalau misalnya ternyata kondisinya tadi, kayak tadi. RS-nya 50. Nah, misalnya nih saya balik nih. RS-nya, jangan saya balik, saya ganti. RS-nya adalah 20 ohm. RL-nya berapa ya? 50 deh, 50 ohm. Berarti yang misalnya diketahui adalah nilai RS banding, nah kita hitung dulu lah ya biar kebayang. RS-nya ada 20, ini adalah 50. 20 per 50 berapa? 0,4 Bu. Oke. 0,4. Kemudian selanjutnya RL per RS. Dibalik ya. Ini adalah 50 banding 20. Berapa? 50 banding 20? 0,5 Bu. 0,5. Oke ya. Kalau RS per RL itu adalah 0,4. Kemudian kalau RL per RS itu adalah tadi, sorry, ke 2,5. 0,5 Bu. 2,5 kok 0,5. Sorry, 2,5 ya. 2,5. Ya. Kita lihat tabelnya. Nah, karena kondisinya RS tidak sama dengan RL, maka tabel yang teman-teman pakai adalah yang ini. Permasalahannya teman-teman harus mencari nilai ordernya dulu. Ya kan kita nggak tahu nih kita mau pakai komponen yang mana, karena kita harus cari ordernya dulu. Misalkan ternyata order yang kita pakai adalah order, misal ya, ini misal doang. Ordernya yang kita pakai itu adalah 4. Nah, coba teman-teman perhatikan ke tabelnya ya. Ini order 4. Ini 4. Dari angka yang ada di untuk N nih ya, perhatikan yang angka 4, nilainya adalah dari 1,1 sampai tak hingga. Tapi nilainya lihat deh, 1,1, 1,25, 1,429, 1,667, 2, 2,5, 3,333, 5, dan 10, dan seterusnya. Nah, dari angka-angka ini, yang nilainya sama dengan di antara ini sama ini, kira-kira angka yang mana? 0,4 atau 2,5? Nih. Dari angka yang ini sama angka yang ini, yang ada di tabel yang ini angka yang mana? Yang 2,5 apa yang 0,4? 0,5 Bu. Ya, 2,5. Yang 4 ada atau enggak? Yang 0,4? Jadi 0,4 ini enggak ada ya? Nah, karena dia enggak ada, berarti kita tak pakai tipe perancangan yang RL per RS. Kalau pakai tipe RL per RS, berarti gambar rangkaiannya adalah yang seperti ini. Nah, RL per RS itu gambarnya seperti ini. Ini tipe yang kita pakai. Yang kita pakai berarti yang ini ya. Ini saya tandain. Berarti kalau kita lihat di tabel, kita lihat di tabel. Nah, ini 2,5. Nah, nilai-nilai komponennya itu adalah 0,169, 2,986, 0,691, dan 4,00. Sorry.
4,009. Ya. Karena N-nya 4, maka komponen yang kita pakai ada 4. Ya. Nah, karena teman-teman pakainya yang ini, RL per RS, rangkaiannya seperti ini, maka nilai yang 0,169 itu merefer pada yang ini. Jadi 0,169 itu adalah L1, bukan C1 ya. Kalau 2,986 ini adalah C2. Kemudian ini L3. Kemudian ini adalah C4. Gitu. Jadi L1, C2, L3, C4. Ini karena teman-teman pakai desain yang RL per RS. Nih ya, bisa dilihat di sini. Susunan pertamanya adalah S1, C2, L3 sampai C4. Nanti dapatlah angka-angka ini urutannya seperti ini, gitu kira-kira. Kalau ternyata ini teman-teman pakai desain RS per RL kayak tadi ya, desain RS per RL. Yang ini, nah ini kan RS per RL, berarti nilai komponen pertama itu adalah C1. Yang kedua adalah L2, yang ini adalah C3, begitu juga dengan seterusnya. Gitu ya. Itu untuk menentukan nilai komponen. Nah, masalah selanjutnya adalah nilai-nilai komponen ini yang 2,257, 0,067, 10,7 itu bukan nilai komponen sebenarnya. Itu adalah nilai komponen ternormalisasi namanya. Nah, kan kalau yang teman-teman tahu kalau kapasitor itu satuannya dalam apa? Henry atau farad? Farad ya. Nah, kalau L itu atau induktor itu dalam Henry. Jadi 2,257 ini bukan farad, tapi dia masih nilai ternormalisasi. Teman-teman harus ubah nilai-nilai yang ini. Nilai ini namanya nilai ternormalisasi ya. Nilai ternormalisasi ini menjadi bentuk yang real. Caranya gimana? Nah, pakai rumus yang ini. Pakai rumus yang ini. Ini gimana Bung hitungnya? Jadi misal nih, kita coba hitung. Buat nilai C1. Di mana nilai C1 berarti di C1 ya. Kita coba C1 itu. Nah, nilai CN itu yang mana? C1 yang ini ya, 2,257. 2,257 dibagi dengan 2. 2V dikali dengan FC. FC-nya kita harus lihat ke atas berapa tadi? FC-nya adalah 35 MHz. Jadi ini dikali 35 MHz itu adalah berapa? 10 pangkat 6 ya. 10 pangkat 6 dikalikan dengan R. Nah, ini R-nya R mana, Bu? Nah, R-nya adalah yang kita pakai itu adalah nilai, saya juga takut salah ya, kita cek dulu. Nah, ini rumus dari saya, RL. Jadi C normalisasi dibagi dengan 2V dibagi frekuensinya. Ini dikali dengan RL. R-nya ini adalah RL ya. RL-nya berapa tadi? 500. 500 ohm. Kira-kira gitu. Ini kalau dihitung-hitung pakai kalkulator saya nggak tahu ya. Nanti teman-teman tinggal hitung. Gitu ya. Jadi rumusnya adalah ini. Nah, nanti baru nih hasilnya sekian. Bla bla. Bla 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 lah ya. Ini hasilnya ada dalam bentuk farad. Hasilnya adalah bentuk farad. Begitu juga dengan yang L2. L2 berarti pakai yang ini. Di mana itu adalah RL. Nah, RL yang 500 ohm dibagi dengan 2. Oh, sorry. Bukan RL doang ya. Kita pakai rumus ini deh. Ini nggak begitu jelas rumusnya. Ini saya hapus ya. Silakan teman-teman, kira-kira penjabarannya rumusnya gini lah ya. Jadi yang
C itu adalah C normalisasi, yang ini 2,257 dibagi dengan 2V dibagi dengan ini 35, oh kan, ya benar. 35 atau frekuensi cut off-nya atau FC-nya 35 MHz dikali dengan RL, ya, dikali dengan RL. Kalau L-nya mencari besar nilai induktornya adalah L yang ternormalisasi yaitu 0,067 dikali dengan RL, RL-nya adalah 500 dibagi dengan 2V kali 35 MHz. Gitu ya. Gitu. Ini nanti barulah dapat nilai farad, nilai Henry-nya. Berarti teman-teman sudah bisa. Jadi teman-teman udah dapat nih rancangannya. Rancangannya bentuknya kira-kira seperti ini misalnya. Dengan nilai ini setelah hitung tadi saya 21 farad ya. Ini kita dapat hasilnya 21 farad. Jadi kalau salah tinggal dikoreksi. Nah, ini adalah RS-nya 50 ohm, RL-nya adalah 500 ohm, kemudian C1-nya 21 farad, L2-nya sekian, C3-nya teman-teman coba hitung. Jadi dengan rangkaian yang seperti ini, kira-kira gitu ya, rangkaian yang seperti ini, dengan nilai komponen tadi yang teman-teman cari, ternyata teman-teman bisa menghasilkan sebuah rangkaian filter dengan spesifikasi seperti ini. Gitu. Jadi kalau dibolak-balik gitu. Atau kalimatnya, untuk menghasilkan filter seperti ini, ternyata teman-teman membutuhkan sebuah rangkaian seperti ini. Atau rangkaian ini menghasilkan filter seperti ini. Itu ya, dibolak-balik ya. Gitu. Jadi, intinya gitu. Nah, silakan teman-teman coba ya. Ini kalau ada yang belum screenshot atau belum nyatet, silakan di screenshot. Coba teman-teman terusin untuk perhitungan yang ini. Desainlah sebuah filter LPF dengan frekuensi cut off 35 MHz, 100 MHz mengalami redaman ini. Silakan teman-teman tuntasin perhitungan ini, nanti dapat nilai C1, L2, C3-nya berapa. Atau teman-teman hitung ulang ya. Coba teman-teman hitung ulang biar terpahami, biar dapat maksudnya ini seperti apa. Gitu. Sementara itu ya. Untuk SebiSafe kita bahas di minggu depan aja. Gitu. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan atau dibahas?